diadakan pelatihan untuk disabilitas. Kayaknya kalau dulu perempuan tuh kayak enggak dibutuhkan gitu. Kalau ada kumpulan-kumpulan kebanyakan kan laki-laki, perempuannya di belakang kan seperti itu. Kalau sekarang perempuan punya usul apa bisa disampaikan. Pernah katakan saya tidak bisa menghidupi keluarga karena punya kekurangan fisik tertentu. Itu yang kedua, katanya kalau orang dewasa itu nggak bisa cari nafkah. Setiap orang punya cita-cita hidup sejahtera, namun tak semuanya bisa menggapai impian itu. Seperti yang dialami Siti Komariah dan Puji Suryanto, situasi membuat mereka sulit mengakses layanan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Padahal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024 menempatkan pembangunan inklusif sebagai salah satu prioritas, di mana seluruh kelompok masyarakat termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak, warga lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya dapat terlibat dan memperoleh manfaat dari proses pembangunan. Selama ini musrenbang yang dilakukan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah itu mulai dari tingkat desa, kemudian kecamatan sampai kabupaten, itu tuh mereka diundang. Kelompok-kelompok itu diundang, tapi mereka pada saat pelaksanaan musrenbang itu tidak ada kesempatan atau keberanian untuk berbicara. Sehingga muncullah suatu inovasi yang namanya Musrenakeren, musyawarah perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan. Nah, pelaksanaan Musrenakeren itu dimulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Pelaksanaannya sendiri itu dilakukan sebelum pelaksanaan musrenbangnya. Sehingga pada saat mereka diundang di pelaksanaan musrenbang, mereka sudah punya bekal. Oh, saya nanti harus cerita ini. Oh, saya harus mengusulkan ini gitu. Apa anak disabilitas perlu apa kan seperti itu ya Bu ya. Agar kelompok rentan dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Musrenakeren, pemerintah Kabupaten Trenggalek bersama kompak menginisiasi sekolah perempuan disabilitas anak dan kelompok rentan lainnya atau Sepeda Keren. Kita tahu sepeda itu adalah media untuk berjalan, media menuju sesuatu, dan dalam Sepeda Keren juga ada singkatan sepeda sekolah perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, keren. Ada beberapa hal yang ingin kami berikan, yaitu kami ingin mereka itu bisa memiliki pengetahuan tentang bagaimana perempuan itu harus berani berbicara. Bagaimana perempuan itu harus mengerti tentang apa saja sih hak-hak asasi manusia. Perempuan, anak disabilitas harus mengerti beberapa tata cara berbicara yang baik di keluarga, di tempat umum, dan juga di tempat-tempat di mana mereka akan bekerja nanti. Inisiatif Musrenakeren dan Sepeda Keren ini dilaksanakan dari tingkat desa sampai kabupaten, di mana kecamatan menjadi salah satu ujung tombaknya. Proses pengawalan dilakukan sejak dari kegiatan Musrenakeren dan Sepeda Keren yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan menggali gagasan, usulan dari masing-masing dusun, kemudian kita usulkan ke tingkat kecamatan, tapi sebelumnya harus kita cermati dulu, kita kelompokkan usulan mana yang akan menjadi prioritas sehingga bisa masuk di usulan prioritas dalam musrenbang kecamatan. Untuk Sepeda Keren juga tetap kita anggarkan, plus kita di perubahan menyediakan khusus untuk kegiatan desa ramah disabilitas. Saat ini, 15 desa di Kabupaten Trenggalek telah memiliki sistem dan mekanisme pendataan kelompok rentan yang bermanfaat untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran yang inklusif di desa. Ada desa yang sudah mendeklar desa ramah anak, mengalokasikan anggaran untuk forum anak, kemudian mendeklarasikan desa ramah disabilitas, kemudian dia memang kalau dalam bentuk peraturan desa belum, mimpinya akan ke sana, tetapi hari ini setidaknya desa sudah mendeklar dalam satu surat keputusan desa, dia menetapkan kader desa ramah disabilitas, dia membentuk kader, dia mengalokasikan anggaran, dia menetapkan dalam surat keputusan kepala desa.
Perlahan tapi pasti, sebanyak lebih dari 800 penyandang disabilitas telah mampu menyuarakan kebutuhan mereka kepada pemerintah desa maupun kabupaten. Seperti yang dirasakan Puji Suryanto, penyandang disabilitas fisik dari Desa Munjungan ini berhasil mengadvokasi kebutuhan-kebutuhan kelompoknya di berbagai musyawarah. Alhamdulillah, saya dari teman-teman saya itu dapat info bahwasanya setelah saya usul ada tindakan yang positif terhadap teman-teman saya. Sebagian teman itu dapat sembako yang pertama, yang kedua dapat santunan modal usaha itu, terus yang lainnya dipermudah membuat surat-surat di desa. Dengan bergabungnya sepeda keren, saya bertambah pengalaman, jadi mengerti banyaknya disabilitas di lingkungan masyarakat Desa Munjungan ini berapa totalnya, terus apa yang dibutuhkan, itu kita jadi paham. Jadi kita pengen pembangunan di Trenggalek ini inklusif. Nah, maka daripada itu mulai dari perencanaan pun harus inklusif. Jadi diwajibkan mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten itu mengadakan musyawarah khusus perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan. Nah, sehingga waktu musrenbang itu usulan-usulan dari kelompok anak, dari kelompok disabilitas, perempuan, terus kelompok rentan yang lainnya itu udah masuk gitu. Jadi minimal 30% dari anggaran kita itu sudah mewakili kepentingan mereka minimal gitu. Jadi anggaran kita harapannya responsif gender. Musrena Keren dan Sepeda Keren telah terbukti membantu Kabupaten Trenggalek merumuskan program pembangunan yang inklusif. Harapannya, model Musrena Keren dan Sepeda Keren ini dapat dilaksanakan di semua kabupaten kota di Jawa Timur.